Kabut pagi di lereng Gunung Lawu bergerak pelan seperti makhluk hidup, seolah menyembunyikan sesuatu yang lebih tua dari sejarah. Arya Widigda, seorang peneliti naskah kuno yang keras kepala dan dianggap aneh oleh rekan-rekannya, mendaki sendirian membawa kitab lontar yang baru saja ia temukan di pasar Triwindu. Lontar itu terbakar sedikit di tepinya, seperti pernah dijilat petir. Di halaman pertama tertulis satu kalimat yang membuat darahnya bergetar, Sabdo Palon tidak pergi. Ia hanya menunggu saat Jawa lupa pada dirinya. Kalimat itu terus berputar di kepala Arya saat angin pucuk cemara mengeluarkan suara yang tidak biasa, seperti desis seseorang yang mencoba berbisik tepat di telinganya. Di balik kabut yang menebal, Arya melihat sesuatu yang tidak mungkin ia abaikan. Kilatan cahaya biru muncul di langit tanpa suara, lalu turun perlahan seperti helai bulu raksasa yang terbakar dari ujungnya. Ia mendekat dengan napas tercekat, berusaha memotret dengan ponselnya, namun layar langsung menjadi hitam. Cahaya itu membelah udara dan memperlihatkan sekelebat bayangan tinggi, kurus, dengan mata merah redup yang menatapnya tanpa berkedip. Arya merasa lututnya melemas. Semua legenda yang selama ini dianggapnya sebagai puing budaya tiba-tiba terasa nyata. Ia tahu nama yang selalu disebut dalam naskah dan doa tua. Sabdo Palon. Bayangan itu tidak mengeluarkan suara, tetapi Arya merasakan pesan itu seperti dentuman dalam kepalanya. Jawa telah bergerak terlalu jauh. Kau yang melihat, catat dan sebarkan. Sebelum para penjaga lama bangkit sepenuhnya. Arya terhuyung, mencoba menyangkal seluruh pengalaman itu, tetapi tanah di sekitarnya mulai bergetar halus. Bukan gempa. Getarannya seperti denyut jantung raksasa yang tertanam jauh di perut gunung. Ia mundur beberapa langkah, namun bayangan itu semakin jelas. Rambutnya bergerak dalam angin yang tidak terasa, wajahnya tidak sepenuhnya manusia, seperti bercampur antara pendeta, petir, dan arwah pepohonan. Saat cahaya biru menyala lebih kuat, Arya melihat sesuatu di atas langit, pola melingkar seperti mata raksasa yang terbentuk dari awan kelabu. Pola itu berputar lambat, kemudian berhenti tepat di atasnya. Mata itu seolah mengamati, menilai, dan menunggu. Arya tahu ini bukan fenomena alam biasa. Ia merasa sedang menjadi saksi sesuatu yang jauh lebih besar dari hidupnya. Ia mencoba berlari turun, tetapi kabut bergerak cepat menutup jalur. Seluruh hutan berubah menjadi labirin. Suara langkah berat terdengar dari banyak arah. Seakan ada ratusan sosok yang ikut bangkit bersama kabut. Arya menunduk, mencari celah untuk meloloskan diri, tetapi seberkas cahaya menyambar sebuah pohon beringin tua. Tidak ada suara petir. Pohon itu seperti menguap menjadi abu dalam satu kedipan. Arya menggigil. Tubuhnya ingin rebah, namun rasa takut membuatnya terus bergerak. Ia akhirnya bersembunyi di balik batu besar, menahan napas sambil memeluk kitab lontar. Dari celah kabut, ia melihat bayangan Sabdo Palon berdiri di tengah lingkaran cahaya. Sosok itu mengangkat tangan perlahan, lalu menghilang bersamaan dengan kabut yang tersedot ke titik kecil di udara, lenyap seolah tidak pernah ada. Ketika semuanya kembali normal, Arya menyadari bahwa hutan menjadi sunyi secara tidak wajar. Tidak ada suara burung. Tidak ada suara serangga. Udara terasa hampa. Ia membuka lontar itu dan mendapati halaman yang sebelumnya kosong kini terisi tulisan baru yang menyala samar. Tulisan itu bukan tinta, melainkan jejak cahaya. Ini baru awal. Catat. Sebarkan. Sebelum kabut kembali membawa apa yang sudah menunggu berabad-abad. Arya berdiri dengan tubuh gemetar. Ia tidak lagi sekadar peneliti. Ia kini menjadi satu-satunya saksi kebangkitan roh besar yang mengawasi Jawa dari balik petir dan kabut. Ia tahu tidak ada jalan kembali. Narasi berikutnya siap dimulai. Malam itu, kota Solo terlihat biasa saja bagi orang-orang yang pulang bekerja, tetapi tidak bagi Arya Widigda. Setelah pengalaman di Gunung Lawu, ia merasa setiap bayangan di sudut jalan memperhatikannya. Lampu jalan yang berkedip sesekali membuatnya tersentak. Ia membawa lontar itu dalam tas selempang, terbungkus kain putih. Namun yang membuatnya semakin gelisah adalah kenyataan bahwa halaman-halaman lontar yang sebelumnya kosong kini terus berubah setiap beberapa jam, seolah ada tangan tak terlihat yang menulis dari balik dunia lain. Di kamar kosnya yang sempit, Arya menyalakan 3 lilin dan duduk di depan meja kayu. Udara tiba-tiba menjadi dingin meskipun jendela tertutup rapat.
Ia membuka lontar itu perlahan, dan kalimat baru muncul di halaman ketiga. Kau telah melihat cahaya penjaga. Namun penjaga bukan satu-satunya yang bangkit. Ada yang menunggumu. Arya menelan ludah. Tangannya bergetar. Ia ingat mata raksasa di langit, getaran tanah, dan sosok Sabdo Palon yang menatapnya dengan wajah yang tidak sepenuhnya manusia. Apa maksudnya menunggu? Gumamnya. Tiba-tiba lilin di kanan padam sendiri, seolah seseorang meniupnya. Arya membeku. Udara berubah lebih dingin. Ia meraih ponselnya untuk menyalakan lampu, tetapi layar kembali mati seperti saat di lau. Seluruh ruangan terasa berat, padat, seperti ada kehadiran yang tidak terlihat. Dari sudut kamar, terdengar suara gesekan pelan. Arya memaksa dirinya untuk menoleh dan melihat kabut tipis merayap dari bawah pintu. Kabut di dalam kamar tertutup rapat, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kabut itu naik perlahan membentuk siluet tubuh. Bahunya tinggi, gerakannya lambat seolah memeriksa tempat itu. Arya berdiri dengan gemetar, mencoba berteriak tetapi suaranya hilang. Saat siluet itu mendekat, matanya menyala merah samar, seperti bara yang terpendam. Sosok itu tidak sepenuhnya menyerupai Sabdo Palon, tetapi juga tidak bisa disebut manusia. Ia lebih mirip wajah-wajah yang terpahat di relief candi tua, kuno, hening, memancarkan wibawa yang tajam seperti bilah keris. Jangan takut, suara itu muncul tanpa membuka mulut. Aku hanya pembawa pesan. Ruangan bergetar halus. Arya memaksakan diri untuk berbicara. Siapa kau? Sosok itu mendekat, kabut bergerak mengikuti setiap langkahnya. Aku Lelana, penjaga perlintasan antara dunia yang terlihat dan yang disembunyikan. Ia berhenti tepat satu langkah dari Arya. Sabdo Palon telah memilihmu sebagai saksi. Namun menjadi saksi berarti menerima beban melihat apa yang tidak boleh dilihat manusia biasa. Arya ingin menyangkal semuanya, tetapi Lelana mengangkat tangannya, dan lantai kamar terbelah seperti air yang disibak. Bukan retakan fisik, lantai berubah menjadi semacam cermin gelap yang memperlihatkan hutan lau dari sudut pandang tinggi, seolah ia sedang melayang di atasnya. Kilatan biru terlihat beterbangan, seperti makhluk kecil yang lahir dari petir. Ini penjaga kedua yang mulai terbangun, kata Lelana. Arya melihat satu dari makhluk itu terbang cepat, menabrak pohon, lalu menghilang menjadi kilatan. Lelana menatap Arya. Sabdo Palon tidak bangkit sendiri. Ia hanya membuka pintu. Pintu yang menahan arwah-arwah purba yang dulu menjaga Jawa dari bencana besar. Arya merasakan jantungnya memukul keras dadanya. Kenapa aku? Kenapa aku yang dipilih? Lelana tidak menjawab langsung. Kabut di sekitar sosok itu bergulung seakan mencari bentuk. Karena kau satu-satunya manusia yang masih mendengar bisikan lama. Kau tidak menertawakan legenda. Kau membaca, menafsir, dan percaya. Arya menunduk, tidak siap menerima kebenaran itu. Lelana kemudian menepuk bahu Arya dengan sentuhan yang terasa seperti angin dingin. Mulai malam ini, kau tidak lagi hanya menyaksikan. Kau harus mencatat apa yang akan terjadi berikutnya. Karena kabut tidak hanya bangkit di pegunungan. Ia akan datang ke kota, ke rumah, ke hati manusia yang lupa asalnya. Suara itu semakin dalam. Jawa sedang berubah, Widikda. Dan perubahan itu tidak akan menunggu. Kabut mendadak tersedot mundur. Lelana memudar seperti asap yang tersapu angin. Lantai kamar kembali normal, ponsel Arya menyala sendiri, 3 lilin berkobar kembali tanpa sentuhan. Tetapi aroma tanah basah dan petir masih menggantung. Arya membuka lontar itu sekali lagi. Ada kalimat baru, seperti peringatan terakhir. Bersiaplah. Langit akan memanggilmu lagi saat petir tidak bersuara. Sejak kedatangan Lelana di malam itu, Arya Widikda tidak pernah lagi tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat kilatan biru tanpa suara, hutan lau yang berdenyut seperti makhluk hidup, dan mata raksasa dari awan yang menatapnya tanpa berkedip. Namun ada satu bayangan lain yang mulai mengganggu pikirannya, sesosok perempuan dengan rambut panjang yang berayun dalam kabut, berdiri di pinggir hutan, seolah menunggunya. Sosok yang belum pernah muncul sebelumnya. Arya menduga itu bagian dari pesan berikutnya. Namun ia tidak ingin mengakuinya. Pagi itu, saat langit Solo mendung berat,
Arya memutuskan untuk pergi ke perpustakaan Rekso Pustoko, tempat penyimpanan manuskrip kuno yang jarang disentuh. Ia berharap menemukan referensi baru yang mungkin menjelaskan apa yang terjadi. Namun begitu ia masuk ruangan, ia merasakan hawa asing, seperti energi yang tersisa dari makhluk lain. Rak-rak tinggi yang berdebu tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu gantung bergetar perlahan meski tidak ada angin. Arya merasa diperhatikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia membuka satu naskah tua dari abad 16, berjudul Serat Pamoring Bumi. Di halaman keempat terdapat ilustrasi yang membuat napasnya tercekat. Sosok tinggi dengan mata merah samar, dikelilingi kabut. Di sampingnya, bayangan perempuan dengan rambut panjang menyilang menutupi sebagian wajah. Tepat di bawah gambar itu tertulis kalimat dalam aksara Jawa, Nalika sabdo palon tangi, Dewi Wulan dadi pepadang lan pepeteng ing antarane jagat. Arya merasakan bulu kuduknya berdiri. Perempuan kabut itu bukan kebetulan. Ia sudah tertulis ratusan tahun lalu. Saat ia menyentuh bagian ujung naskah, udara di sekitarnya mengembang seperti gelombang panas, namun terasa dingin menusuk. Kaca jendela berembun dari dalam. Ruangan yang biasanya sunyi kini dipenuhi suara gemerisik halus, seperti kain panjang diseret di lantai. Arya menoleh ke arah lorong di belakang rak. Dari balik bayangan, kabut tipis merayap pelan. Kali ini kabut itu lebih pekat, warnanya keabu-abuan seperti abu dupa yang berputar. Lalu ia melihatnya, sosok perempuan itu berdiri tegak, tubuhnya seolah terbuat dari kabut yang dipadatkan. Rambutnya panjang, bergerak tanpa angin. Wajahnya samar, namun matanya memancarkan cahaya lembut yang bertentangan dengan energi gelap di sekitarnya. Ia tidak menakutkan, tetapi juga tidak sepenuhnya menenangkan. Perempuan itu mengangkat tangan perlahan, memberi isyarat meminta Arya mendekat. Tetapi Arya membeku. "Siapa kau?" Suaranya serak. Perempuan itu mendekat selangkah, jejak kabut mengikuti kakinya. "Aku Wulan, penjaga keseimbangan antara yang bangkit dan yang akan runtuh." Suaranya terdengar langsung di dalam kepala Arya, tidak melalui telinga. Arya memundurkan langkah. "Kenapa kalian semua mendatangiku? Aku bukan siapa-siapa." Wulan menatapnya dengan mata yang seperti menahan sesuatu yang berat. "Kau yang dipilih Sabdo Palon. Bukan karena kekuatan, tapi karena keberanianmu untuk mencari meski tahu jawabannya bisa menghancurkanmu." Ia kemudian mengarahkan pandangannya pada naskah yang terbuka. "Serat itu hanya bagian kecil dari kebenaran. Ada sesuatu yang harus kau lihat." Wulan mengulurkan tangan. Kabut dari tubuhnya merambat ke naskah dan menyerap ke setiap halaman. Tulisan dan gambar di dalamnya bergerak seakan hidup. Arya melihat pemandangan masa lalu. Ribuan orang berkumpul di dataran tinggi, sabda-sabda mistis bergema, dan langit terbelah oleh cahaya yang sama persis seperti yang ia lihat di Lawu. Namun ada sesuatu yang berbeda. Di masa lalu, cahaya itu bukan pertanda kebangkitan, melainkan peringatan terakhir sebelum bencana besar yang melanda Jawa berabad-abad lalu. Sabdo Palon tidak hanya bangkit untuk mengawasi. Ia bangkit untuk mengingatkan, kata Wulan. Arya menelan ludah. Mengingatkan tentang apa? Wulan menatap jauh ke arah jendela perpustakaan, seakan melihat sesuatu di luar. Tentang retakan yang akan membuka kembali antara alam manusia dan alam arwah penjaga. Jika manusia terus melupakan keseimbangan, penjaga tidak akan hanya bangkit. Mereka akan turun. Ruangan mendadak bergetar pelan. Rak buku berdenting tipis. Arya mencengkeram meja agar tidak jatuh. Wulan memandangnya tajam. Retakan itu sudah mulai terbuka. Kau harus ke tempat di mana petir tanpa suara jatuh. Babelan, malam ini. Arya terpana. Babelan, desa kecil di pinggir hutan, terkenal dengan legenda sumur tua peninggalan kerajaan lama. Ia belum pernah ke sana, tetapi namanya muncul di beberapa naskah kuno yang ia pelajari. Sebelum Arya sempat bertanya lagi, Wulan mundur perlahan. Kabut sekitar tubuhnya berputar seperti pusaran air. Ada yang menunggumu di sana, dan ia tidak sepenurut lelana. Dalam sekejap, Wulan menghilang, meninggalkan titik-titik embun di udara. Arya menutup naskah itu dengan tangan gemetar. Ia tahu satu hal, malam ini, ia tidak hanya akan menjadi saksi. Ia akan menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan mungkin lebih berbahaya daripada apa yang bisa ia bayangkan.
Langit sore di atas Solo tampak seperti kain kusam yang disiram tinta hitam. Awan menggulung perlahan, tidak bergerak seperti biasanya, seakan menunggu aba-aba dari sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Arya Widigda berdiri di depan terminal kecil, menatap peta digital yang berkedip di layar ponselnya. Nama, Babelan, muncul seperti bisikan tak kasat mata. Ia belum pernah menginjakkan kaki ke desa itu, namun pesan Wulan menggema terus dalam pikirannya. Ke tempat di mana petir tanpa suara jatuh. Kalimat itu seperti mantra yang memaksa langkahnya maju meski tubuhnya dipenuhi ketakutan. Perjalanan menuju Babelan terasa panjang. Jalan desa yang sempit dipenuhi pepohonan yang menaungi seperti dinding hijau gelap. Kabut tipis mulai turun lebih cepat dari yang seharusnya. Pengemudi ojek yang membawanya tampak gelisah sejak memasuki perbatasan desa. Mas yakin mau turun di sini? Tempat ini sering, aneh kalau sudah jam segini, katanya dengan nada yang lebih seperti peringatan. Arya mengangguk, meski hatinya ingin memaksa diri untuk kembali. Ia turun dan berjalan masuk ke jalan setapak yang mengarah ke arah hutan. Babelan adalah desa sunyi dengan rumah-rumah tua berdinding anyaman bambu yang tampak seperti menahan napas. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara ayam, bahkan tidak ada orang di luar rumah. Itu bukan kesunyian biasa, ini kesunyian yang terasa berat, seperti desa itu sedang bersembunyi dari sesuatu yang tidak boleh disebutkan. Arya terus berjalan hingga menemukan penunjuk arah kecil menuju Sumur Aji Pertiwi, lokasi yang sering disebut dalam catatan lama sebagai pusat ritual pada masa kerajaan. Saat ia tiba di area sumur, kabut turun setebal tirai. Pohon-pohon besar berdiri seperti penjaga kuno, akarnya mencengkeram tanah yang tampak sekarat. Bau tanah basah bercampur dengan aroma besi terbakar. Tepat di tengah area itu, berdirilah sebuah sumur kuno dari batu hitam yang ditutupi lumut. Airnya tidak terlihat. Permukaan sumur itu gelap, seperti pintu yang mengintip ke dunia lain. Arya mendekat perlahan, merasakan bulu kuduknya meremang. Tiba-tiba, udara berubah, lebih berat, lebih padat, seperti sedang menekan tubuhnya. Dari balik pepohonan terdengar suara gemerisik cepat, kemudian hening. Arya menatap sekeliling, napasnya menegang. Kabut condong ke arah sumur, berkumpul seperti sedang dipanggil oleh sesuatu dari dalam. Permukaan sumur bergetar halus, seperti air yang disentuh angin, padahal tidak ada hembusan angin sama sekali. Arya menunduk untuk melihat lebih jelas, dan saat itulah ia melihatnya. Bukan bayangan, bukan cahaya, tetapi mata manusia yang terbuka lebar dari dasar sumur. Arya terhuyung mundur. Mata itu tidak berkedip, tidak bergerak, seakan tertanam dalam kegelapan. Dari dasar sumur terdengar suara gemuruh dalam frekuensi rendah, hampir tidak terdengar telinga, tetapi cukup untuk membuat dada Arya bergetar. Lalu mata itu bergerak perlahan ke kiri, ke kanan, kemudian ke atas, seolah sedang memeriksa siapa yang berdiri di permukaan. Arya ingin lari, tetapi langkahnya terkunci ketika sebuah suara muncul dari balik punggungnya. Suara berat, dalam, seperti berasal dari tanah itu sendiri. Akhirnya kau datang. Arya menoleh dengan gerakan kaku. Di antara kabut, muncul sosok laki-laki tinggi dengan tubuh kurus namun aura yang memancar darinya seperti memukul roh Arya. Rambutnya kusut, kulitnya pucat seolah tidak pernah terkena cahaya matahari. Matanya tidak bersinar seperti milik Sabdo Palon, tetapi justru kosong seperti lubang tanpa dasar. Namaku Dharma Sekti, katanya tanpa menggerakkan bibir. Penjaga kegelapan yang tertinggal ketika Sabdo Palon ditarik ke dalam kesunyian berabad-abad lalu. Arya mundur selangkah, tetapi tanah di belakangnya berdenyut seperti menahan kakinya. Dharma Sekti mendekat dengan langkah lambat, dan setiap langkahnya membuat kabut bergerak mundur seolah takut kepadanya. Kau dipilih, Widigda. Tapi bukan hanya oleh Sabdo Palon. Suaranya semakin dalam. Ada dua kekuatan yang bangkit, yang menjaga keseimbangan dan yang menginginkan dunia kembali ke masa sebelum manusia mengaku menguasainya. Arya teringat kata-kata Wulan. Penjaga yang akan turun jika manusia melupakan keseimbangan. Apa mau kalian? Arya berseru dalam ketakutan. Dharma Sekti menunduk menatap sumur. Retakan antara dunia kita dan dunia mereka semakin besar. Jika Sabdo Palon membuka pintu untuk peringatan, aku membuka pintu untuk konsekuensi.
Permukaan sumur tiba-tiba menyemburkan kabut hitam pekat yang berputar seperti pusaran. Dari pusaran itu muncul tangan, kurus, panjang, jari-jari seperti akar kering. Tangan itu meraih ke arah Arya. Ia menjerit dan tersandung mundur, tetapi Dharma Sekti mengangkat tangannya. Belum saatnya kau disentuh. Tangan itu berhenti di udara, kemudian perlahan kembali masuk ke dalam sumur. Dharma Sekti menatap Arya dengan pandangan yang lebih dingin dari sebelumnya. Kau harus memilih, Widigda. Kau tidak lagi hanya saksi. Kau adalah penghubung yang akan menentukan apakah Jawa akan bangkit atau kembali tenggelam. Kabut berputar kencang, menggulung tubuh Dharma Sekti hingga ia lenyap seolah ditelan bumi. Arya berdiri sendiri di tengah kabut yang mulai mereda, namun sumur itu masih mengeluarkan hembusan dingin seperti napas sesuatu yang belum sepenuhnya bangun. Malam itu, ia tahu satu hal, apapun yang akan terjadi selanjutnya, ia tidak akan hanya menyaksikannya dari jauh. Ia sudah berada di tengah pusaran besar yang menunggu korban berikutnya. Malam di Babelan belum benar-benar pulih ketika Arya Widigda kembali ke penginapan kecil milik warga. Badannya dingin, pikirannya kacau, dan setiap langkah terasa seperti melangkah membawa beban dunia lain. Kamar itu sempit, berbau kayu tua, namun bagi Arya justru terasa seperti benteng terakhir antara dirinya dan kegelapan yang mengejarnya. Ia menyalakan lampu minyak kecil, satu-satunya sumber cahaya karena listrik desa itu padam sejak senja. Tidak ada penjelasan dari warga. Mereka hanya berkata, kalau sudah jam segini, jangan memaksa lampu menyala. Ada yang tidak suka. Arya sudah terlalu letih untuk menafsirkan kalimat itu. Ia duduk, membuka tasnya, dan mengeluarkan lontar yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Halaman-halamannya bergetar pelan, seolah naskah itu bernapas. Tulisan baru muncul lagi, garis-garis cahaya membentuk kalimat yang menusuk sanubari. 2 penjaga telah menyapamu. Namun yang ketiga tidak akan datang sebagai kabut atau cahaya. Ia datang sebagai bayangan yang mengikuti langkahmu, meski kau tidak ingin melihatnya. Arya menutup lontar dengan cepat. Ia ingat mata dari dalam sumur Aji Pertiwi. Ia ingat tangan kurus yang hampir meraihnya. Dan ia ingat tatapan Dharma Sekti, tatapan yang lebih menyerupai kehampaan daripada ancaman. Ketakutan itu menempel seperti minyak hitam di kulitnya. Tiba-tiba jendela kamarnya bergetar, padahal angin di luar tidak berembus. Lampu minyak berkedip-kedip, lalu api memanjang seolah tertarik ke arah jendela. Arya berdiri perlahan, berusaha mengatur napas. Tidak, jangan sekarang, bisiknya. Namun sesuatu di luar jendela bergerak, bukan makhluk, bukan kabut, tetapi bayangan yang tidak memiliki sumber cahaya. Bayangan itu merayap di dinding seperti cairan hitam yang mencari celah. Arya mundur, namun bayangan itu mengikuti arah geraknya. Setiap langkahnya seperti diikuti pantulan gelap yang tidak lagi menunggu perintah. Lalu terdengar suara terkekeh pelan. Bukan tawa manusia, melainkan suara yang terbuat dari udara dingin. Kau mencariku? Suara itu bertanya dari balik dinding. Arya menahan napas. Bayangan itu berhenti lalu terangkat, membentuk siluet kepala seseorang di permukaan kayu. Namaku Sembara, katanya. Penjaga ketiga. Penjaga yang tidak terikat cahaya, kabut, atau tubuh. Aku terikat pada ketakutan manusia. Dan ketakutanmu, aromanya sangat kuat, Widigda. Arya menggigil. Aku tidak memanggilmu. Suara Sembara pecah seperti kain sobek. Oh, kau memanggilku sejak pertama kali kau melihat mata di sumur itu. Karena takut adalah panggilanku. Bayangan itu memanjang, membentuk sosok seperti manusia kurus dengan tangan terlalu panjang dan jari-jari runcing. Tetapi sosok itu tidak keluar dari tembok, ia tetap menempel seperti cap hitam yang bergerak sendiri. Sabdo Palon memilihmu untuk menjadi saksi, kata Sembara. Tapi saksi bukan hanya melihat. Saksi juga harus memikul beban. Kau pikir Wulan datang membawa keseimbangan dan kedamaian? Tidak. Ia membawa peringatan. Dan Lelana membawa batas. Sedangkan aku, bayangan itu menyebar hingga menutupi setengah dinding. Aku membawa konsekuensi. Arya ingin berlari menuju pintu, tetapi ketika ia mencoba menyentuh gagangnya, bayangan itu merayap cepat dan menutupinya. Kayu menjadi dingin, terlalu dingin untuk disentuh. Sembara tertawa pendek.
Tidak ada pintu dari ketakutanmu sendiri. Kemudian kamar itu menjadi lebih gelap, seolah lampu minyak dipaksa mengeluarkan cahaya sekecil mungkin. Dalam kegelapan itu, sembara berkata, Sabdo Palon sedang bangkit, tapi ia bukan satu-satunya yang menahan Jawa tetap berdiri. Ada arwah-arwah yang lahir dari banjir besar, dari perang besar, dari darah yang ditumpahkan raja-raja. Mereka tidak sabar menunggu. Arya menelan ludah yang rasanya seperti pasir. Apa yang harus kulakukan? Bayangan itu berhenti bergerak. Kau akan diminta pergi ke satu tempat lagi. Tempat yang hilang dari peta, tapi tercatat di lontar itu. Tempat di mana Sabdo Palon pertama kali meninggalkan dunia manusia. Arya mengingat sesuatu. Sebuah catatan kecil di salah satu naskah lama yang ia baca bertahun-tahun lalu, nama sebuah lokasi yang hilang dari ingatan masyarakat. Namun sembara mendahuluinya. Namanya Lemah Wangi. Arya terperanjat. Tempat itu bukan sekadar legenda, tempat itu diyakini hilang di telan tanah setelah sebuah tragedi kerajaan yang misterius. Sembara menambahkan, kau akan pergi ke sana besok. Namun ketahuilah, semakin dekat kau dengan Sabdo Palon, semakin banyak penjaga yang akan mengikuti. Tidak semua penjaga bisa diajak bicara. Tidak semuanya suka padamu. Bayangan itu merapat kembali menjadi satu titik gelap di dinding, lalu pecah menjadi serpihan kecil yang menghilang seperti jelaga tertiup angin. Lampu minyak kembali menyala normal. Jendela berhenti bergetar. Arya terduduk di lantai, napas terengah-engah. Ia kini tahu bahwa perjalanan ini tidak hanya tentang menyaksikan kebangkitan Sabdo Palon. Ia berada di tengah perang diam-diam antara penjaga cahaya, penjaga kabut, dan penjaga kegelapan. Dan semuanya mengincarnya. Ia meraih lontar itu dengan tangan gemetar. Dan di halaman berikutnya, seolah menegaskan apa yang akan datang, muncul tulisan baru. Menuju Lemah Wangi, Widikda. Di sanalah kebenaran menunggu, bersama sesuatu yang lebih tua dari Sabdo Palon itu sendiri. Ketika malam menelan langit dan hanya sisa bara merah di cakrawala yang berani menyala, bisikan itu kembali bangkit, bukan dari manusia, bukan dari dewa, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih tua. Tanah bergetar halus, seperti merespon panggilan yang telah puluhan generasi berusaha dilupakan. Di tengah kegelapan itu, simbol spiral bermata tunggal kembali muncul, membakar dirinya ke batu, pohon, bahkan kulit manusia yang tak sengaja mendekat. Dan mereka yang melihatnya mengaku mendengar suara berat menggelegar langsung di dalam tengkorak mereka. Suara yang menyebut satu nama yang selama ini dianggap mitos, Sabdo Palon. Para tetua desa mencoba menutupinya sebagai fenomena aneh biasa, namun video-video amatir mulai bocor di internet, rekaman goyah, penuh naas, namun cukup jelas untuk menunjukkan bayangan raksasa berwujud manusia dengan rambut seputih kabut, berjalan di lereng gunung berapi sambil menenteng tongkat yang memancarkan cahaya biru. Dalam hitungan jam, tagar kembalinya penjaga dan Sabdo Palon bangkit meledak seperti badai, memicu kepanikan dan sensasi global. Teori mulai bermunculan. Sebagian percaya ini tanda akhir zaman, sebagian lagi menyebutnya manipulasi elit global, sementara pihak ketiga yakin ini hanyalah proyek rahasia pemerintah yang gagal ditutup-tutupi. Namun semuanya berubah ketika seorang pendaki bernama Rendra mengunggah video berdurasi 12 detik, video yang membuat internet hampir kolaps. Dalam rekaman itu, sebuah suara berat, tua, dan tak terdengar seperti berasal dari tenggorokan manusia berkata, "Waktumu hampir habis. Balik, sebelum tanah ini mengambilmu." Dan tepat setelah suara itu, tanah di belakang Rendra terbelah seperti kertas sobek, memuntahkan cahaya api biru pekat. Rendra berlari sampai kameranya terjatuh, tetapi suara itu terus mengejar, menggema seperti gema kuno yang bangkit setelah ribuan tahun menunggu. Peneliti spiritual pun mulai panik. Mereka mengaku simbol spiral bermata tunggal itu bukan sekadar pertanda, melainkan stempel untuk menandai wilayah yang akan dibersihkan. Sebuah naskah kuno yang baru ditemukan di reruntuhan candi rahasia menuliskan, ketika cahaya biru membuka tanah, penjaga lama melangkah. Ia datang bukan untuk menagih janji, tetapi untuk menutup siklus manusia. Dan entah bagaimana, kalimat itu cocok dengan fenomena yang sedang terjadi. Di tengah kekacauan teori, ketakutan, dan ledakan viral di seluruh platform media, kabar paling mengejutkan muncul dari seorang arkeolog muda bernama Sila.
Ia mengklaim menemukan fragmen prasasti yang menyatakan bahwa Sabdo Palon tidak pernah hilang, hanya bersembunyi, menunggu dunia terulang ke fase awal. Lebih buruknya lagi, prasasti itu menyebut bahwa kebangkitan ini tidak bisa dihentikan. Tidak ada ritual, tidak ada korban, tidak ada negosiasi. Yang ada hanyalah pilihan, melarikan diri atau menghadapi gelombang biru yang disebut sebagai napas penutup. Dan saat gemuruh dari perut bumi semakin sering terdengar, lebih keras, lebih dekat, lebih sadar, orang-orang mulai sadar bahwa ini bukan legenda. Bukan cerita rakyat. Bukan mitos Jawa yang diceritakan sambil bercengkerama. Ini adalah peringatan. Pintu kuno sudah terbuka, dan ada yang keluar dari baliknya. Sesuatu yang tidak pernah mengampuni. Dan dunia baru mulai merasakan babak pertamanya. Langit retak tipis seperti kaca yang dilempar dari ketinggian, dan di balik celahnya muncul semburat cahaya biru yang tidak pernah terlihat dalam spektrum manusia. Orang-orang yang sempat menatapnya langsung merasa pusing, mual, bahkan kehilangan ingatan selama beberapa menit. Namun ada satu kesamaan mengerikan yang dialami semua saksi. Mereka mendengar suara yang sama, dalam bahasa yang tidak mereka pahami, tetapi maknanya langsung menancap ke dalam hati seperti belati panas. Sebuah pesan pendek, tajam, dan mengguncang. Siklusmu rusak. Aku memperbaikinya. Dan dengan satu kalimat itu, dunia mulai bergetar. Di media sosial, video-video retakan langit itu menjadi bahan perdebatan brutal. Ada yang menyebutnya rekayasa CGI, ada yang mengaitkannya dengan eksperimen fisika rahasia negara-negara adidaya, ada pula yang yakin ini bukti nyata bahwa legenda Jawa selama ini bukan sekadar dongeng. Tagar langit terbelah dan Blue Truck Challenge meledak di seluruh platform, dengan jutaan orang berburu lokasi retakan seperti berburu fenomena langka. Mereka tidak tahu bahwa mendekat justru mempercepat kebangkitan sesuatu yang jauh lebih tua dari peradaban manusia. Pada malam ketika retakan ketiga muncul, sebuah laporan dari tim SAR Hutan Gunung Wilis membuat dunia membeku. Mereka menemukan 14 mayat dalam posisi sujud, membentuk formasi lingkaran, dengan simbol spiral bermata tunggal terukir menyala di tanah di tengah mereka. Tidak ada darah, tidak ada luka, tidak ada jejak kekerasan. Hanya tubuh-tubuh yang terlihat seperti dimatikan, sekaligus dalam satu tarikan napas. Kamera bodycam salah satu anggota tim merekam detik-detik sebelum sinyal hilang. Sebuah sosok tinggi, rambut memutih seperti kabut dini hari, berdiri memunggungi kamera sambil mengusap tanah yang memancarkan cahaya biru. Lalu terdengar suara berat itu lagi, kali ini lebih jelas, manusia lupa. Aku tidak. Pemerintah mencoba menutup semua akses dan menghapus video yang bocor, tetapi sudah terlambat. File salinannya menyebar lebih cepat dari virus. Influencer mulai membahasnya, paranormal memprediksi bencana besar, sementara ilmuwan hanya bisa bungkam karena fenomena ini tidak masuk akal apapun dalam teori mereka. Semakin banyak yang menonton video itu, semakin banyak pula yang mengaku mendengar suara yang sama muncul di mimpi. Mimpi tentang tanah yang terbuka, laut yang berubah warna, dan mata biru raksasa yang mengawasi dari balik kabut. Seorang peneliti manuskrip kuno bernama Laras akhirnya merilis temuan yang membuat dunia makin kacau. Menurutnya, retakan langit itu bukan fenomena alam, melainkan retakan batas. Batas antara dunia manusia dan wilayah tempat Sabdo Palon bersemayam sejak perjanjiannya yang terlupakan. Lebih mencengangkan lagi, naskah itu menyebut bahwa begitu retakan mencapai fase keempat, penjaga akan muncul sepenuhnya dan memulai penyandingan ulang. Sebuah proses yang digambarkan sebagai reset total, bukan hanya pada tanah, tetapi juga waktu, memori, dan sejarah. Dan tepat ketika berita itu meledak, retakan keempat muncul, bukan di langit, tapi di tengah kota besar. Orang-orang merekamnya sambil berteriak panik. Di balik celah itu, siluet raksasa tampak bergerak, seolah tengah melangkah mendekati dunia manusia. Suara kuno itu menggelegar lebih keras dari sirene, lebih dalam dari gemuruh bumi. Siklus dimulai kembali. Saat itu juga, jutaan orang menyadari hal yang seharusnya tidak mereka ketahui, legenda tidak pernah mati. Ia hanya menunggu, sampai waktunya menagih kembali dunia yang pernah ia tinggalkan. Kabut turun begitu cepat malam itu hingga orang-orang mengira ada kebakaran besar di balik perbukitan, padahal tidak ada api, tidak ada bau gosong,
hanya kepadatan kabut yang terasa seperti dinding lembut menekan kulit. Di tengah kota tempat retakan keempat muncul, kabut itu meluas seperti makhluk hidup, menelan lampu-lampu jalan, gedung-gedung bertingkat, dan suara manusia satu persatu. Semuanya serba senyap, bukan senyap biasa, melainkan senyap yang terasa dipaksa, seolah ada tangan raksasa yang menekan tombol mute pada seluruh dunia. Orang-orang yang berdiri terlalu dekat dengan kabut melaporkan hal yang sama sebelum ponsel mereka kehilangan sinyal. Mereka mendengar bisikan berulang-ulang, suara laki-laki tua yang tidak tampak, berkata, "Jangan melawan perubahan yang telah ditulis." Ayu, wartawan lapangan yang selama ini mengikuti kasus retakan sejak awal, adalah satu dari sedikit orang yang berhasil merekam kejadian di detik-detik awal kabut menutup kota. Videonya menjadi viral dalam 1 jam. Dalam rekaman itu, ia terlihat gemetar sambil menyorot ke arah kabut yang seolah memiliki gravitasi sendiri. Bayangan-bayangan samar tampak bergerak di dalamnya, seperti manusia, tapi tidak berperilaku seperti manusia. Salah satu bayangan mendongak dengan gerakan patah, dan sepasang mata biru menyala muncul begitu tajam hingga kamera hampir gagal fokus. Jutaan penonton menyebut momen itu sebagai tatapan keempat, fase baru dari fenomena Sabdo Palon yang belum pernah disebut dalam naskah kuno manapun. Sementara masyarakat terhipnotis oleh video itu, di balik layar, sebuah tim rahasia bentukan pemerintah mulai panik. Tim itu dipimpin seorang ahli geospritologi bernama Pradipta, pria yang sudah mencurahkan hidupnya mempelajari interaksi antara medan spiritual dan geologi Jawa. Dialah orang pertama yang menyatakan teori mengerikan itu. Kabut bukanlah kabut. Ia adalah material transisi, bentuk awal dari batas baru yang sedang dibangun. Menurut catatan kuno yang ia teliti dari perpustakaan keraton yang tak pernah dibuka publik, Sabdo Palon tidak hanya kembali untuk menyeimbangkan tatanan. Ia kembali untuk memilih siapa yang layak melihat dunia setelah penyandingan ulang selesai. Pernyataan itu bocor. Dan ketika publik mendengarnya, kepanikan berubah menjadi obsesi massal. Orang-orang mulai mempercayai bahwa jika mereka mendekati kabut, mendengarkan bisikan itu, atau mendapatkan tatapan keempat, mereka mungkin dianggap layak. Ratusan orang berbondong-bondong menuju garis pembatas kota meskipun aparat memasang barikade. Mereka menembus batas, berlari sambil berteriak ingin dipilih. Tetapi dari ratusan itu, hanya 3 yang kembali keluar, dan kondisi mereka jauh lebih buruk daripada mati. Mata mereka kosong, pupilnya putih seperti bulan purnama yang terbakar. Mereka tidak lagi bisa berbicara, hanya menggambar spiral bermata tunggal di tanah, dinding, bahkan di tubuh mereka sendiri dengan kuku yang berdarah. Di tempat lain, Laras, peneliti manuskrip kuno yang sebelumnya mengungkap naskah tentang retakan, menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Ada satu halaman yang selama ini ia anggap tidak penting, tetapi ketika ia membacanya di bawah cahaya biru yang muncul dari retakan kelima di atas langit malam, huruf-hurufnya berubah. Seperti bereaksi terhadap fenomena itu. Dalam bahasa Kawi tua yang bergetar, tertulis peringatan, ketika kabut berjalan, ingatan manusia bukan lagi milik manusia. Dan benar saja. 2 hari setelah kabut menelan kota itu sepenuhnya, jutaan orang di seluruh Jawa mulai melaporkan halusinasi yang sama, tempat-tempat yang tidak mereka kenali tetapi terasa familiar. Wajah-wajah asing yang seolah pernah mereka temui. Suara-suara asing yang berbicara tentang kesalahan masa lalu umat manusia. Internet penuh dengan postingan orang-orang yang merasa hidup di 2 waktu. Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan tinggi berambut putih berdiri di sudut kamar mereka saat mereka terbangun tengah malam. Gelombang ketakutan dan rasa penasaran itu mencapai puncaknya ketika Pradipta akhirnya mengumumkan teori terakhirnya yang membuat seluruh dunia terdiam. Kabut bukan sedang membangun batas baru. Kabut sedang menghapus dunia lama, perlahan, sistematis, tanpa bisa dibendung. Dan di balik proses itu berdiri sosok yang selama berabad-abad menunggu. Sosok yang matanya bersinar biru dalam retakan-retakan langit. Sosok yang suaranya menggema dalam mimpi jutaan orang. Sosok yang tidak pernah pergi, hanya tertidur di balik petir dan kabut. Sabdo Palon telah bangun sepenuhnya. Dan ia sedang menata ulang kenyataan seperti membetulkan kain yang kusut. Dunia manusia hanya bisa menonton sambil berharap mereka bukan bagian dari benang yang akan diputuskan.
Kabut itu akhirnya mencapai Gunung Lawu pada malam ketika angin berhenti berhembus, seolah seluruh alam menahan napas untuk menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi. Di lereng barat, Laras dan Pradipta berdiri memandangi cahaya biru yang merayap seperti makhluk yang merasakan panas tubuh mereka dari kejauhan. Cahaya itu tidak menyala, tidak berpendar seperti lampu, melainkan bergerak dengan irama, seperti jantung kolosal yang baru bangun dari tidur panjang. Setiap detaknya menggoyangkan dedaunan, membuat tanah bergetar, dan memunculkan suara samar yang semakin hari semakin mirip nyanyian. Namun bukan nyanyian manusia. Nada-nadanya terlalu tua, terlalu dalam, dan tidak memerlukan bahasa untuk membuat bulu kuduk berdiri. Selama berabad-abad, Lawu menyimpan ribuan cerita gaib, tetapi malam itu, gunung itu tampak seperti sedang membuka dirinya, memperlihatkan rahasia yang sudah dipendam sejak zaman kerajaan runtuh. Pradipta mencatat semua gejala yang ia lihat, perubahan tekanan udara, getaran frekuensi rendah, bahkan pola kabut yang membentuk lingkaran-lingkaran sempurna. Namun ada satu hal yang ia sembunyikan dari Laras, iris matanya mulai menangkap spektrum biru samar setiap kali ia memandang kabut. Seolah tubuhnya pelan-pelan menerima sesuatu yang bukan dari dunia manusia. Ketika mereka mencapai puncak, langit mendadak terbuka seperti gorden tersobek. Retakan kelima, yang sebelumnya hanya melayang di atas kota yang kini hilang, terbentang tepat di atas kepala mereka, membelah bintang-bintang. Dari celah itu, butiran cahaya biru jatuh seperti hujan meteor mikro. Namun yang jatuh bukan api, melainkan serpihan memori. Laras melihat gambaran kota kuno yang tidak pernah ia kenal, pasar penuh sesaji, prajurit bersorban merah, dan seorang resi berwajah asing berdiri di altar besar yang memancarkan cahaya sama dengan retakan. Ia melihat semua itu bukan dengan mata, melainkan dengan bagian otaknya yang selama ini tidak pernah aktif. Retakan itu bukan hanya celah di langit. Ia adalah proyektor masa lalu. Namun yang paling mengerikan bukanlah gambar-gambar sejarah yang jatuh seperti salju, melainkan sosok yang muncul di tengah cahaya itu. Tubuhnya tinggi, ramping, rambutnya panjang memutih seperti asap dupa. Wajahnya tidak tua, tidak muda, dan matanya menyala biru seperti inti petir. Sosok itu tidak berjalan. Ia meluncur, tanpa menyentuh tanah, seolah dunia fisik tidak layak menjadi pijakannya. Laras hampir pingsan ketika menyadari siapa sosok itu, bukan dari wujudnya, tetapi dari gema suaranya yang pernah ia dengar dalam mimpi, yang lama akan pergi. Yang terpilih akan tinggal. Saat sosok itu mendekat, Pradipta justru melangkah maju. Ada sesuatu dalam dirinya yang tertarik, seperti magnet yang menemukan belahan logamnya. Ia mengaku mendengar suara itu sejak kabut menelan kota pertama, dan sejak itu pula pikirannya tidak pernah sepenuhnya milik dirinya sendiri. Laras mencoba menariknya, memaksa Pradipta mundur, tetapi tanah tiba-tiba menahan kaki Pradipta seolah berubah menjadi tangan-tangan halus yang menahannya tetap di tempat. Sosok itu, Sabdo Palon dalam wujud yang paling kuat, mengangkat satu jari ke arah kening Pradipta. Cahaya biru meledak dalam keheningan mutlak. Tidak ada suara, tidak ada angin, tidak ada waktu. Hanya getaran yang merambat seperti gelombang listrik ke seluruh tubuh Laras. Ketika cahaya itu mereda, Pradipta jatuh berlutut, menunduk dalam-dalam. Ia bukan lagi Pradipta. Tatapan matanya kosong namun penuh ketaatan. Dari bibirnya keluar kalimat yang mengubah segalanya. Tugas pertama selesai. Penyandingan memasuki fase kedua. Laras mundur sambil terisak, menyadari bahwa Sabdo Palon bukan lagi sekadar legenda yang bangun, dia sedang merekrut manusia untuk memulai sebuah tatanan baru. Dan Pradipta, orang yang paling ia percaya, kini menjadi pembawa perintahnya. Saat angin akhirnya kembali berhembus, kabut turun lebih cepat dari sebelumnya, melingkupi hutan dan lereng Lawu seperti tsunami tak kasat mata. Di kejauhan, cahaya lain mulai muncul satu persatu, tanda bahwa retakan baru sedang terbentuk. Dunia tidak lagi berada di ambang perubahan, dunia kini sudah setengah berubah tanpa bisa dihentikan. Dan Laras, satu-satunya saksi yang masih memegang ingatannya, tahu bahwa ia harus bertahan cukup lama untuk menceritakan kebenaran sebelum kabut mengejarnya.